Kuat banget Kak Zidane. Jadi pen peluk. Kelakuan juniornya masih saja sama. Persis seperti ketika Shaquille dirawat pasca donor darah untuk Mikhail. Bukan hanya satu melainkan hampir semua. Padahal Zidane di sini tampak baik-baik saja, dengan keadaannya yang baru pulih sudah harus dipertemukan dengan gadis-gadis centil semacam ini. Beruntung banget jadi Kak Zia, punya pacar ganteng pas dapat suami ganteng juga. Ganteng banget sih menurut gue, gila ah. Wajar aja Zidane tereliminasi, sahut Erika sengaja meninggi dan berhasil membuat Zidane mengerutkan dahi. Hehe Kak Erika, gandengannya mana, Kak? Kak Zia udah punya bayi itu, nggak ada niatan nyusul juga. Pertanyaan seperti ini wajar saja, apalagi jika sahabat dekat sudah maju beberapa langkah lebih dulu. Pertanyaan klise, kapan nikah, kapan nyusul dan kapan-kapan yang lain akan lebih banyak lagi menghantui Erika nanti. Cak, kalian bisa berhenti nggak? Sudah bubar sana, nggak baik gibah. Itu bukan gibah, Zidane hanya tidak ingin Erika tidak nyaman dengan pertanyaan asal mereka. Paham betul posisi Erika saat ini, hanya saja untuk mengikatnya dalam hubungan seperti bersama Zia dahulu Zidane belum mampu. Takut, keduanya tersakiti sebelum Tuhan persatukan. Dengerin kata wakil presiden mahasiswa kita, tutur Erika sedikit kesal, pertanyaan adik juniornya memang membuat hatinya sedikit tersentil. Percakapan anak muda, banyak sekali orang-orang di sini. Pandangan mata Zidane masih kerap mencari di mana sosok itu berada. Dari kejauhan tampaknya Valencia begitu bahagia dengan balutan gaun putih bersama Michal di sana. Masih mau ngobrol sama dia. Erika menyadarkan Zidane yang tenggelam dalam lamunan. Enggak. Lihat doang, masa salah? Bukan salah, tidak ada yang salah sama sekali dengan Zidane. Hanya saja, Erika ingin memastikan saja apa yang Zidane mau sebenarnya. Meski memang sudah diberikan kesempatan untuk berbincang bersama Zia, mungkin saja Zidane merasa kurang, pikirnya. Cita-cita Zia sudah terwujud, meski kecepatan yang gak masalah lah. Iya. Cita-cita kamu sendiri apa, Kak? Tanya Zidane kemudian. Nggak ada. Paling nanti kalau lulus ya kerja, jawab Erika seadanya, toh hidupnya memang tidak pernah muluk-muluk. Bantu wujudin cita-cita aku mau nggak? Tanya Zidane tiba-tiba. Kenapa pembicaraan mereka jadi seserius ini? Bantuin gimana? Cita-cita yang mana lagi? Aku nggak bisa, mana bisa bantuin? Jurusan kamu terlalu sulit buat aku, Zidane. Dasar tulalit, siapa juga yang meminta mewujudkan cita-citanya yang itu? Zidane menghela napas pelan, kenapa dia mendadak bingung kala hendak mengutarakan ini pada perempuan? Bukan itu astaga. Lah terus yang mana? Udah deh cita-cita tuh jangan kebanyakan. Terserah kamu, Erika. Mau dilamar saja susah. Zidane mengucapkan hal itu sembari meninggalkan Erika hingga wanita itu tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Zidane. Hanya setengah kalimat dia dengar dan kini gadis cantik berambut pendek itu dibuat mati penasaran. Zidane, kamu tadi bilang apa? Jangan bete duluan lah, kamu kan tahu IQ aku rendah. Jelas-jelas kalau ngomong. IQ rendah, mungkin dampak negatifnya tidak peka dan tidak menyadari perasaan orang lain padanya. Zidane adalah pria yang anti perempuan, sementara pada Erika dia bahkan rela menahan lapar jika bukan Erika atau sang mama yang menyuapinya selama 2 bulan di rumah sakit. Lain kali saja, tunggu ketika aku kaya dan kita sama-sama dewasa. Satunya berharap tapi tidak peka akan keadaan, sementara yang satu memberikan penjelasan tanpa bicara dan masih malu untuk mengatakan yang sejujurnya. Begitu cepat dunia berlalu, hingga kini sudah malam tak terasa. Mikhail cukup sibuk hari ini. Hingga tulangnya terasa remuk semua. Sudah hampir 15 menit, dia masih merebahkan tubuhnya di sofa. Pada akhirnya, kebagian juga nasib Zia yang harus menjaga putrinya secara mandiri. Mas, sini, jangan tidur di sana. Hendak dia bangunkan tapi Zia malas berjalan, lagi pula putrinya baru saja kembali terlelap setelah sebelumnya diganti popok. Astaga, dia beneran tidur apa gimana? Zia mengheka napas pelan, dipanggil sejak tadi tidak mendengar ataupun bergerak. Mas, tidak punya cara lain yang menurut Zia paling mudah, wanita itu melemparkan bantal dengan kekuatan penuh hingga mendarat tepat di wajah Mikhail. Mendapat perlakuan seperti ini bukannya terbangun melainkan balik melemparkan bantal itu ke arah Zia, dia tidak sengaja atau bagaimana sebenarnya. Ini suami satu apa-apaan. Beruntung saja tangan Zia cepat bergerak sehingga berhasil menepis bantal tersebut dan kini tergeletak seakan tak berharga di lantai. Mas. 1 detik,
1 menit Zia menunggu Mikhail merespon akan tetapi tidak juga dia dapatkan. Sepertinya benar kata Kanaya, jika Mikhail kelelahan tidurnya persis mati suri. Mas, tidurnya jangan di sana. Buruan sini. Sepertinya memang Zia harus mengalah. Wanita itu menghampiri Mikhail meski hatinya terasa berat. Tepatnya lelah, dia sudah ingin tertidur namun tidak tega jika Mikhail tidur di sofa. Pelan-pelan mendekat, Zia menatap lekat wajah lelah Mikhail. Wanita itu memanfaatkan waktu sebentar untuk bersama memandangi pria yang kini menjadi superhero-nya. Mas, bangun bentar nanti tidur lagi. Zia menggoyangkan pundak Mikhail, mungkin bisa saja Zia mengambilkan selimut untuk Mikhail dan membiarkannya tidur di sofa, sayangnya sebagai istri dia tidak rela jika pisah ranjang. Mikhail, bangun astaga. Mas lagi mimpi ketemu Jibril apa gimana? Berisik. Tanpa aba-aba Mikhail menarik tangan Zia hingga wanita itu terjerambab ke arahnya. Mencoba membuat suaminya bangun namun kini justru dia yang terperangkap dalam pelukan Mikhail. Itu bukan tempat tidur, hanya sofa dan jelas saja Zia takut jauh. Mas, jatuh nggak lucu. Ayo pindah, biar nyaman besoknya nggak ngeluh sakit pinggang. Sebentar, Mas rindu kamu, Zia. Rindu apanya, tiap menit kita ketemu. Kamu kenapa sih, Mas? Zia hendak berotak dengan bentakan tertahan karena putrinya bisa saja terganggu. Rindu saja, jangan berisik. Nanti Heila bangun. Mikhail sepertinya belum punya pikiran untuk menuruti keinginan Zia pindah ke tempat tidur. Karena jika sudah pindah, biasa dipastikan di antara mereka ada Heila dan Mikhail tidak bisa memeluk istrinya terlalu erat. Butuh waktu berdua, anaknya bahkan belum bisa mengusik apa yang dia lakukan namun Mikhail sudah merasakan jika dia tidak akan sebebas itu. Apalagi ketika nanti Mikhaila sudah bisa melihat kelakuan orang tuanya. Mas, kamu belum mandi ya? Lupa, sepertinya belum. Jawabannya enteng sekali, Mikhail akui jika dia memang belum mandi. Zia tidak mengatakan jika suaminya bau, hanya saja dia berpikir apa mungkin Mikhail nyaman tidur dengan tubuhnya yang masih lengket begini. Bau? Tanya Mikhail dengan suara berat karena sepertinya nyawa Mikhail sudah kemana-mana. Iya, sedikit. Zia menjawab demikian namun dia justru membalas pelukan suaminya hingga keduanya kian erat. Kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, jika dikatakan baik-baik saja jelas demikian. Mikhail menjalankan peran sebagai sosok papa dan suami yang baik bagi kedua bidadarinya. Rapat di kantor pagi ini terpaksa ditunda lantaran Mikhail ketiduran. Berapa lama mereka menunggu? 2 jam. Belum terlalu lama, jawab Brian santai, karena dia merasa sama sekali tidak salah. Sesuai dengan perintah Mikhail jika dia tidak boleh diganggu kecuali memang mendesak dan berhubungan dengan keluarga terutama anak dan istrinya. Sementara 2 jam yang lalu, para petinggi di perusahaan tidak mempermasalahkan telatnya Mikhail dalam rapat tersebut. Mungkin mereka paham bagaimana sibuknya menjadi seorang pria yang memiliki seorang anak. 2 jam. Kenapa tidak membangunkanku? Anda terlihat lelah, lagi pula mereka mengerti jadi tidak masalah. Jelas saja tidak masalah, yang jadi masalah itu ialah ketika Mikhail sudah siap sementara yang lain masih berada di jalan raya. Akan tetapi, untuk kali ini sebagai pemimpin, Mikhail harus menerapkan kedisiplinan tinggi seperti dahulu. Astaga, kalau hal ini sampai ke telinga papa habislah aku. Mikhail memang setakut itu pada Ibra jika berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawab seperti ini. Meski beberapa saat dia sedikit kurang ajar, akan tetapi tetap saja jika sudah serius begini, dia masih memiliki titik takluknya. Brian mengikuti langkah panjang Mikhail, mereka tergesa-gesa namun tidak menghilangkan wibawanya. Yang ada di pikiran Mikhail saat ini jelas saja meminta maaf lebih dulu. Astaga, Brian, apa yang terjadi? Kenapa jadi begini? Betapa terkejutnya Mikhail kala memasuki ruangan yang dia temui juga sama, tidur semua. Brian menatap bingung semua orang yang di sini, kelelahan menunggu atau bagaimana hingga ketiduran juga. Sepertinya mereka kelelahan karena terlalu lama menunggu, Pak. Mikhail menghela napas perlahan, jika memang dia yang memulai hal ini maka akan tidak sopan jika Mikhail memaksa mereka bangun saat ini juga. Bagaimana? Ingin lanjutkan atau tunda saja? Raut wajah Mikhail membuat Brian ragu sebenarnya, di sisi lain dia ingin marah namun yang lebih dulu tidak disiplin adalah dirinya. Kali pertama Mikhail merasa tidak enak kepada bawahan, hingga pria itu memilih membatalkan rapat yang sebenarnya cukup penting hari ini. Lusa saja, aku juga tidak fokus lagi. Brian mengangguk, sudah dia duga hal ini akan terjadi.
Mikhail bukan sosok pria yang suka menunda, jika sampai tertunda dia lebih memilih untuk membatalkannya. Gagal rapat mau kemana dia? Jelas saja pulang. Mikhail meminta Bastian untuk cepat, pria itu bersandar seraya memejamkan matanya. Lanjut tidur lagi karena kantuknya belum sepenuhnya usai. Sakit, bos. Sudah tahu bosnya hanya terpejam, Bastian justru bertanya dan mengganggu tidurnya. Hanya sebagai bentuk kekhawatiran sebenarnya, karena beberapa hari terakhir ini, Mikhail bekerja ekstra. Rumah sakit enggak nih, bos? Pulang, Bas. Tanya sekali lagi kujahit mulutmu. Dengan cara yang begitu barulah Bastian bisa diam, kesal sekali sebenarnya kenapa dia harus begini. Meski mulutnya diam, Bastian tetap berusaha menatap Mikhail, aneh saja manusia seperti Mikhail tiba-tiba sakit, pikirnya. Tiba di rumah, tidak seperti kemarin. Zia tidak menyambutnya di pintu utama, ya jelas saja karena ini pulang tanpa direncanakan dan masih siang. Mikhail melangkah dengan kepalanya yang sedikit pusing. Ini resep mamaku, Zia. Dijamin tubuh kamu bakal balik jadi seperti gadis. Selain itu berkhasiat bikin kamu makin rapat. Biar Mikhail lengket. Astaga, Mikhail mengerutkan dahi mendengar pembicaraan para wanita-wanita itu. Sudah pasti Zia tengah terkontaminasi virus sinting keluarga Lorenza beserta antek-anteknya. Mas Mikhail bilang tubuhku nggak jelek, Kak. Halah, itu mah karena dia mau nyenengin kamu aja, atau kalau nggak Mikhail pelit ngeluarin uang makanya dia bilang kamu cantik-cantik aja, ujar Zidni kian membuat Mikhail semakin memanas. Masa begitu? Dia nggak percaya, kamu lupa Bang Cio dulu sukanya sama cewek yang gimana? Mantannya Amboy. Kayak gitar Spanyol tahu. Mana ada, si Sera persis ukulele Mikhail masih mau, ujar Zidni membuat Zia tersedak ludah. Kedatangan mereka ke sini memang hanya membuat Zia berpikir macam-macam sepertinya. Ya tapi kan setelah Sera, yang suka nemenin dia kondangan atau kemana gitu seksoy abis, Kak Zidni. Untung saja mental Zia sudah terlatih sejak dahulu. Bagaimana Mikhail sebelum menikah juga bisa dia simpulkan sendiri meski hanya mengenal beberapa bulan saja. Jadi hal semacam ini tidak begitu dia permasalahkan. Ya sudah terserah, yang jelas kita sebagai istri itu anti-anti, Zia. Jangan hanya karena dia kelihatan sayang kita jadi terlena, jaga badan itu perlu. Ini resep turun-temurun dari keluarga Momi, dijamin Mikhail bertekuk lutut. Zia hanya menarik sudut bibir, bingung hendak merespon mereka bagaimana. Masa nifasnya bahkan belum selesai, tapi sejak kemarin mereka sudah memberikan resep ini dan itu pada Zia. Udah pokoknya sayang. Ketiganya panik begitu mendengar suara berat Mikhail. Mulut siapa yang tadi bicara buruk tentangnya jelas bungkam seketika, Mikhail menghampiri tanpa memperlihatkan raut kemarahan di sana. Seru sekali bahas apa? Kamu pulang kok nggak nektuk pintu dulu, Hail? Bikin kaget tahu nggak? Lorenza panik seraya mengelus dadanya. Sudah, tapi sepertinya tenggelam dengan pembicaraan kalian. Zidni dan Laura saling pandang, mereka mencari berbagai cara untuk menghindari Mikhail. Cara terbasi yang pernah Mikhail lihat, pura-pura angkat telepon penting padahal sama sekali tidak ada yang menghubungi. Bang Cio. Aku pamit juga ya, Mama minta jemput di bandara. Laura memilih benar-benar pergi daripada harus menelan kegugupan tanpa henti. Oh iya, Momi lupa Mamski baru sampai ya. Demi menjaga kesehatan jantungnya, Lorenza memilih ikut bersama Putri Siska saja. Ya, silahkan. Hati-hati, sampaikan salamku untuk mamamu. Mikhail menarik sudut bibir menyaksikan mereka bubar tanpa harus diusir lebih dulu. Meninggalkan mereka berdua saja di ruang keluarga, Mikhail membenamkan wajahnya di dada Zia, biasa cari perhatian. Pria itu menghela napasnya gusar kemudian mendongak menatap wajah sang istri. 10 hari lagi kan? Tanya Mikhail tiba-tiba, 1 bulan tanpa makan Mikhail disiksa kelaparan. Nggak tahu, bisa jadi 20 lagi. Zia tak ingin memberikan harapan besar pada Mikhail, sesuai dengan pernyataan Kanaya bisa jadi lebih lama nantinya. Kenapa begitu? Mas nggak mungkin salah hitung, Zia. Mikhail memperlihatkan wajah kekecewaannya. Mikhail seyakin itu, dia tidak mungkin salah ingat karena setiap hari sengaja mencoret tanggal di kalender yang ada di atas meja kerjanya. Sabar, Mas. Bukan aku yang mau, keadaannya begini mau bagaimana lagi. Mas sampai sakit terlalu lama menunggu, Zi. Mikhail meraih tangan Zia untuk merasakan jika tubuhnya memang sedikit panas. Sakit beneran. Kamu pulang cepat karena ini ya?
Iya, tapi pembicaraan kalian buat Mes semakin sakit kepala. Mulut Sydney sepertinya benar-benar minta disetrika. Sakit sehari, itu pun bukan sakit parah tapi Mikhail seakan sekarat dan sejak tadi malam dia hanya terbaring di tempat tidur. Memang dia sabar menunggu Zia selesai dengan Mikhaila, namun setelah itu Mikhail meminta waktu Zia untuk fokus pada dirinya juga. Baru 1 bulan usia putrinya, sepertinya ide Kanaya untuk menyewa pengasuh dapat dipertimbangkan. Bukan karena Zia tidak mampu mengurus putrinya, akan tetapi jika sudah begini maka dirinya kesulitan untuk membagi waktu dan tidak melupakan salah satu. Masih pusing ya? Mikhail menggeleng, sebenarnya tidak lagi. Hanya saja dia masih ingin beristirahat lebih lama saja. Jam tidur Mikhail berantakan demi melakukan yang terbaik untuk istri dan putrinya. Walau sudah Zia jelaskan tidak seharusnya memaksakan diri jika memang tidak mampu. Gak panas lagi, Mas masih sakit atau udah sembuh sebenarnya? Semenjak menikah ini adalah kali pertama Mikhail tiba-tiba panas. Aneh memang, namun ketika ditanya alasan Mikhail tentu saja hanya menjawab ini adalah akibat kerinduan berlebih yang sudah tidak bisa lagi terbendung. Menurut kamu? Ya memang tidak, dari mana juga asalnya dia masih sakit. Suhu tubuh sudah kembali normal, hanya saja suaranya masih terdengar berbeda. Mungkin karena dia belum mandi saja. Putrinya sudah kembali terlelap di sisinya, sengaja meminta agar tidak dijauhkan meski Zia khawatir Mikhail justru menularkan virus untuk putrinya yang masih rentan. Cantik sekali, jangan cepat besar, Heila. Di mana-mana orang menginginkan putra-putri mereka tumbuh dengan cepat. Hanya Mikhail saja yang menginginkan putrinya kecil selalu. Memeluknya begitu erat hingga Zia khawatir putrinya akan menangis sebentar lagi. Mas, dia kejepit kalau kamu begitu. Enggak, Zia. Mikhail memang tidak sadar jika dia yang gemas mungkin akan membuat Mikhaila justru sesak. Belum lagi sejak tadi tak henti menghujani wajah putrinya dengan kecupan. Aroma bayi memang candu yang paling tidak bisa ditolak siapapun. Setelah kecanduan aroma istrinya, kini Mikhail dibuat tergila-gila dengan aroma tubuh Mikhaila. Sungguh ingin rasanya dia loncat saat ini juga. Wah. Ih, bisa biasa aja nggak sih, pipinya jadi merah begitu, Mas. Jika Mikhaila sudah berada dalam pelukan suaminya, Zia memang kerap senam jantung. Pria itu teramat brutal dalam melakukan segala sesuatu. Hahaha bayi ini terlalu menggemaskan, aku nggak kuat, Zia. Bingung sendiri kenapa suaminya begini, padahal jika orang lain mencium Mikhaila dengan sedikit kekuatan saja dia marah. Memang dia benar-benar tidak berkaca. Mikhail hanya terlalu bahagia dengan kehadiran Zia yang kini menyempurnakan hidupnya. Titik di mana dia membuktikan kepada Kanaya, bahwa dia memang pria bertanggung jawab pada satu wanita sebagaimana yang mamanya harapkan. Kamu pindah ke sini, kenapa masih di situ? Mikhail menagih janji Zia untuk pindah di sisinya setelah selesai menyusui Mikhaila. Ribet sekali, Mikhaila belum bisa protes ketika mamanya dipaksa pindah demi mengikuti keinginan sang papa. Padahal jika posisi Mikhaila yang di tengah akan lebih adil bukan? Kan begini pas, Mas berasa pangeran yang diapit 2 bidadari. Terserah, awas aja sudah begini nggak sembuh juga, ancam Zia memeluk Mikhail erat-erat. Dia melakukan hal semacam ini memenuhi keinginan Mikhail yang mengutarakan dia akan sembuh total setelah dipeluk pagi ini. Sembuh, buktikan saja besok kalau nggak percaya. Mengambil kesempatan untuk menikmati waktu bertiga bersama keluarga kecilnya. Bagi Mikhail, pekerjaan memang utama, tapi bukan berarti seluruh waktu dikorbankan hanya untuk mencari uang. Terkhusus di hari ini memang tak begitu banyak yang bisa Mikhail jalani. Hanya bersantai bersama Mikhaila sembari memandangi istrinya yang sibuk sendiri entah apa yang dia kerjakan sejak tadi mondar-mandir tidak jelas. Kamu kenapa sebenarnya? Tadi aku baca berita, jawab Zia kemudian berhenti di hadapan Mikhail. Lalu? Tanya Mikhail bingung apa yang sebenarnya Zia maksud. Suami selingkuh karena sama pembantu setelah istrinya melahirkan, ucap Zia tanpa aba-aba dan sukses membuat Mikhail menghela napas kasar. Sudah pasti arah pembicaraan Zia ke sana, nampaknya Lorenza dan Sydney berhasil membuat istrinya berpikir macam-macam. Ya biarin, rumah tangga mereka kenapa kamu yang pusing, Zia? Bukan begitu. Mas, beneran nggak boleh yang kemarin Momi Loren bilang. Biar keset lagi masa nggak boleh. Sudah Mikhail duga, arah pembicaraan Zia pasti ke sana. Ingin sekali rasanya dia melabrak Lorenza dan menghentikan produksi obat herbal yang dia ciptakan dan kini sudah sukses di pasaran wanita muda yang takut suaminya berpaling. Enggak. Jangan dengerin perkataan mereka, itu cuma taktik marketing, Zia.
Jangan tertipu, produk abal-abal dan kamu nggak tahu efek sampingnya nanti, tutur Mikhail menegaskan jika semua yang Zia dengar hanya membuat Lorenza semakin kaya saja. Masa begitu, kata Tante Lorenza sudah terdaftar Badan POM terus udah halal lagi. Zia yang ngeyel, Mikhail yang kesal. Sejauh itu pikiran istrinya. Takut sekali jika dirinya masih nakal, padahal sama sekali Mikhail tak punya pikiran sedikit pun untuk berpaling mencari wanita lain setelah menikah. Dengar sini, alasan selingkuh bukan melulu soal itu saja. Kembali lagi kepada pihak laki-lakinya. Jika memang tabiatnya tukang selingkuh, sebaik apapun istrinya merawat diri maka dia akan tetap berpaling. Sayang, jelas Mikhail pelan-pelan namun begitu lembut dengan harapan istrinya akan mengerti bahwa tidak semua laki-laki memiliki pikiran yang sama. Mas nggak akan begitu kan? Tanya Zia menunduk pelan, memang kemarin Zia bisa sedikit tenang. Akan tetapi, pesan singkat Lorenza tadi malam dalam melancarkan promosi produknya semakin membuat Zia ketar-ketir. Astagfirullahalazim. Kenapa pertanyaanmu begitu? Kamu meragukan kesetiaan suamimu ini, Valencia? Sudah lama dia tidak memanggil Zia dengan sebutan itu, bahkan dia sampai istighfar lantaran Zia yang begini. Sepertinya memang pergaulan Zia harus diperhatikan lagi, petaka sekali membiarkan semua orang masuk ke rumahnya. Aku takut saja, Mas. Bukan ragu, karena Mas dulu juga memilihku dengan cara berkhianat dari cewek yang rambutnya merah itu. Mau berapa kali Mas jelaskan Jenny bukan siapa-siapa, mulai besok Mas larang kamu ketemu siapapun selain Mama. Sepertinya mereka memang sudah tidak lagi sehat, akan lebih baik jika Mikhail batasi lagi saja. Masa begitu, besok Erika mau kesini padahal. Suaminya sudah serius tapi Zia masih biasa saja, seakan pura-pura tidak mengerti jika Mikhail hampir marah. Ya sudah kecuali Erika, mau apa anak kecil itu datang kemari. Hubungannya dengan Erika belum baik hingga saat ini, Erika pendendam dan Mikhail takkan pernah menurunkan ego untuk meminta maaf sama sekali. Katanya mau pamit, dia mau pindah ke Aceh ikut papanya. Ketahuan gak masuk kuliah buat rawat Zidane, dia dihukum, Mas. Kasihan tahu. Salah sendiri gak pamit, jadi dia rawat Zidane tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tanya Mikhail heran, wajar saja jika orang tuanya marah. Iya, padahal baru pacaran 3 minggu lalu. Mereka yang berpisah, Zia yang terbawa suasana. Mungkin hanya perkara waktu, lagi pula Zidane masih muda. Beberapa tahun kemudian takdir Tuhan akan mempertemukan mereka dalam keadaan pantas untuk saling memiliki, Mas yakin itu.